Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Keluarga Glazer pertimbangkan menjual Manchester United. Masa depan Manchester United kembali kacau menyusul informasi yang beredar bahwa keluarga Glazer mempertimbangkan untuk menjual tim sebelum Februari 2027. Menurut The Athletic, keluarga Glazer menetapkan tenggat waktu penjualan tim untuk menangkap peluang investasi dari Timur Tengah. BBC Sport melaporkan bahwa grup yang berbasis di Abu Dhabi tersebut sedang mempertimbangkan untuk membeli seluruh saham keluarga Glazer dengan harga yang diperkirakan lebih dari 5 miliar pounds, 6 kali lebih tinggi dari jumlah yang mereka keluarkan untuk mengakuisisi Manchester United pada tahun 2005 dengan 790 juta pound sterling. Di bawah kendali keluarga Glazer, setan merah terlilit hutang kini melebihi 1 miliar pounds. Meskipun pendapatan mereka masih termasuk yang tertinggi di Eropa, musim panas lalu saja United terpaksa meminjam tambahan 105 juta pounds untuk membiayai transfer. Ketidakpuasan penggemar telah berlangsung selama bertahun-tahun, sementara klub telah mengalami penurunan internal yang signifikan. Miliarder Sir Jim Ratcliffe memegang hampir 29% saham dan bertanggung jawab atas semua operasional sepak bola, mulai dari penunjukan CEO Omar Barada hingga renovasi pusat pelatihan Carrington. Akan tetapi jika keluarga Glazer menjual klub tersebut, Ratcliffe juga dapat dipaksa menjual berdasarkan apa yang disebut dalam klausul drag analog, yang memungkinkan pembeli mengambil 100% saham. Klausul ini hanya berlaku selama 18 bulan setelah Sir Jim Ratcliffe pertama kali berinvestasi di dalam klub. Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa jika penjualan penuh terjadi sebelum Februari 2027, penjualan tersebut harus dilakukan dengan harga yang memungkinkan Ratcliffe untuk mendapatkan kembali investasi awalnya. Namun setelah tanggal tersebut dia diwajibkan untuk menerima harga jual apapun yang ditetapkan oleh keluarga Glazer, bahkan jika hal itu mengakibatkan kerugian finansial baginya. Setelah lebih dari 20 tahun berkuasa, keluarga Glazer mungkin hampir meninggalkan Old Trafford. Namun seperti biasa, pemilik asal Amerika itu tetap ingin pamit dengan harga yang tertinggi. Altay Bayindir angkat bicara soal posisi kiper utama Manchester United direbut St. Lemans. Perkara posisi penjaga gawang masih menjadi satu di antara tantangan besar bagi Manchester United sejak kepergian David De Gea. Kini dua nama utama yang bersaing mengisi posisi tersebut adalah Altay Bayindir dan juga St. Lemans. Kendati sedang berduel untuk menjadi pilihan utama, Bayindir menegaskan bahwa hubungannya dengan kiper asal Belgia itu tetap harmonis dan profesional. Sejak Andre Onana dipinjamkan ke Trabzonspor, Bayindir dan Lemans menjadi dua pilihan utama pelatih Ruben Amorim di bawah mistar gawang. Bayindir sempat dipercaya tampil sejak awal musim, tetapi beberapa kesalahan fatal membuat posisinya digeser oleh Lemans. Kiper 22 tahun itu tampil solid saat menjalani debut bersama United dalam kemenangan penting 2-0 atas Sunderland pada 4 Oktober. Penampilannya yang tenang dan penuh keyakinan membuatnya kini lebih diunggulkan untuk tetap mengawal gawang setan merah. Meski kehilangan tempat utama, Bayindir menerima situasi itu dengan lapang dada. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, kiper asal Turki tersebut menilai persaingan dengan Lemans justru memberikan dampak yang positif bagi tim. Begitulah caranya, semua harus saling mendukung selalu. Kami punya grup yang bagus, kelompok penjaga gawang yang solid, dan kami terus saling mendorong di atas lapangan, ungkap dari Bayindir. Dia juga menegaskan bahwa rivalitas di dalam tim tidak menghalangi hubungan baik di luar lapangan. Tentu saja kami berjuang untuk seragam ini, tetapi di luar hubungan kami sangat baik. Sama seperti saat saya bersama Andre Onana. Sekarang dia di Trabzonspor dan tampil bagus di sana, tambah dari Bayindir. Manchester United sedang menjalani awal musim yang mengecewakan. Dari 7 laga pertama di Premier League, mereka baru mengumpulkan 10 poin. Situasi kian berat karena musim ini mereka tidak berlaga di kompetisi Eropa dan bahkan sudah tersingkir memalukan dari Carabao Cup setelah dikalahkan Grimsby Town. Meski begitu, Bayindir menilai semua pemain tetap bekerja keras untuk memperbaiki performa tim. Sepak bola adalah permainan tim, semua orang harus bekerja dengan baik, fokus dan terus berkembang untuk tim ini, ujar dari Altay Bayindir. Fans minta Bruno Fernandes dijual, dengan tegas dia menjawab. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan tanggapan mengenai rumor yang menyebutkan Bruno Fernandes akan pindah ke Arab Saudi pada tahun 2026 mendatang. Menurutnya situasi sebenarnya tidak seperti yang diberitakan. Sejak musim panas lalu, Fernandes memang menjadi incaran sejumlah klub dari Saudi Pro League. Beberapa penawaran telah diajukan kepada sang playmaker, namun semua tawaran tersebut ditolak.
Beberapa hari terakhir, kabar mengenai kepindahan Bruno Fernandes ke Arab Saudi kembali mencuat. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa Fernandes akan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim dingin nanti. Fabrizio Romano membantah laporan yang menyebut Bruno akan pindah pada Januari 2026. Dia memastikan bahwa sang pemain belum akan pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Melalui akun media sosialnya, Romano menyampaikan bahwa Fernandes tidak akan meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Sang pemain masih memiliki ambisi yang belum tercapai bersama Setan Merah. Playmaker asal Portugal itu ingin meraih lebih banyak trofi bersama skuad Setan Merah. Dia percaya bahwa United masih mampu bersaing di level tertinggi. Oleh sebab itu, alih-alih meninggalkan klub, Fernandes justru berkomitmen penuh untuk bertahan di United dan membantu Setan Merah kembali menjadi juara, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Lebih lanjut, Romano juga menyebut bahwa meski ada kemungkinan Fernandes meninggalkan Manchester United di masa depan, destinasi yang dituju bukanlah Arab Saudi. Fernandes merasa masih terlalu dini baginya untuk pindah ke Arab Saudi. Dia meyakini bahwa dirinya masih mampu tampil di level tertinggi di sepak bola Eropa. Jadi jikapun suatu saat dia meninggalkan United pada tahun 2026, dia akan memilih untuk bergabung dengan klub top Eropa lainnya. Sang pemain tidak tergiur oleh tawaran gaji besar dari klub Arab Saudi. Timnas Portugal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah menjalani tugas bersama negaranya, dia akan kembali ke Manchester. Dia dan rekan-rekan setimnya akan mempersiapkan diri untuk laga penting pekan depan, di mana mereka dijadwalkan bertanding ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada pekan ke-8 Premier League musim ini. Bukan gertakan sambal, Kobbie Mainoo di persimpangan jalan. Kobbie Mainoo diklaim memiliki peluang besar untuk meninggalkan Manchester United di bursa transfer Januari jika tidak kunjung mendapatkan menit bermain yang cukup. Kobbie Mainoo saat ini tengah kesulitan untuk mendapatkan menit bermain yang cukup di Manchester United. Perubahan taktik di bawah arahan Ruben Amorim membuatnya lebih sering berada di bangku cadangan. Kondisi lantas membuat Mainoo dikabarkan telah membuka peluang untuk meninggalkan Old Trafford di awal tahun depan. Bahkan sang pelatih terang-terangan mengatakan bahwa Kobbie Mainoo dalam situasi yang sulit karena dia dianggap tidak lebih baik dari Casemiro dan Bruno Fernandes saat ini. Namun bukan cuma kritik, Amorim juga membantu Mainoo terus berkembang agar bisa masuk ke dalam skuad, mengadakan latihan fisik khusus. Merespon hal tersebut, Mainoo pun terpantau tetap mengadakan latihan khusus saat jeda, bukti bahwa dia ingin meningkatkan kualitasnya. Namun, Pete O'Rourke mengklaim bahwa Mainoo memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk meninggalkan Manchester United di bursa transfer berikutnya jika situasinya tidak berubah. O'Rourke meyakini bahwa Mainoo akan berusaha mendesak United untuk melepasnya karena dia ingin bermain secara reguler guna menjaga peluang tampil bersama Inggris di Piala Dunia 2026. Meski demikian, O'Rourke meyakini bahwa United akan berusaha untuk mempertahankannya jika dia tidak bermain secara reguler antara sekarang dan Januari, dan jika pemain tersebut memang mendorong untuk pindah, maka ada kemungkinan nyata bahwa dia bisa pindah, ujar dari O'Rourke. Tapi Manchester United sebenarnya tidak ingin melepas Mainoo. Mereka melakukan hal yang sama di musim panas ketika ada sedikit pembicaraan bahwa dia bisa pergi dan sang pemain siap pindah untuk mencari kesempatan bermain reguler di dalam tim. Mereka memblokir kepindahan apapun dari Mainoo, dan saya membayangkan mereka akan mencoba melakukan hal yang sama pada bulan Januari karena dia mungkin akan dibutuhkan oleh United untuk musim ini jika terjadi cedera atau hal lainnya, ungkap dari O'Rourke.